Renu Rana Dinasti Mughal adalah salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh di India. Dinasti ini didirikan oleh Babur pada tahun 1526 dan berlangsung hingga abad ke-19. Pengaruh mereka mencakup hampir seluruh anak benua India, dan mereka meninggalkan warisan yang mendalam dalam berbagai bidang seperti seni, budaya, arsitektur, dan pemerintahan. Berikut adalah gambaran umum sejarah dinasti Mughal. Babur, keturunan dari Timur Leng dan Genghis Khan, mendirikan dinasti Mughal setelah mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat pertama. Babur memulai ekspansi kekaisaran Mughal di India Utara setelah menaklukkan wilayah Delhi dan Agra. Babur dikenal sebagai pemimpin yang memiliki banyak keterampilan, termasuk dalam bidang sastra dan seni. Ia menulis Baburnama, autobiografinya, yang memberikan wawasan tentang kehidupan dan perjuangannya. Setelah Babur meninggal pada 1530, tahta diwariskan kepada putranya, Humayun. Namun Humayun menghadapi tantangan besar dari Sher Shah Suri yang mengalahkannya dalam pertempuran Kanauji dan memaksa Humayun untuk melarikan diri ke Persia. Sher Shah Suri mendirikan dinasti Suri dan menguasai India selama beberapa tahun. Setelah kematian Sher Shah, Humayun kembali ke India pada 15555 dan merebut kembali tahta Mughal. Humayun dikenal sebagai seorang raja yang cerdas dan ambisius. Namun masa pemerintahannya lebih singkat karena ia meninggal setelah terjatuh dari tangga. Akbar dikenal sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah India, menjadi Mughal ketiga setelah kematian ayahnya, Humayun. Pemerintahannya dimulai pada usia muda, dan ia memerintah selama 5 dekade yang penting bagi sejarah India. Akbar terkenal karena kebijakan toleransi agamanya, yang mengizinkan orang-orang dari berbagai agama untuk bergabung dalam pemerintahan. Dia juga memperkenalkan dinasti kerajaan Mughal dan sistem pemerintahan yang efisien. Akbar mendirikan empire yang besar dengan menaklukkan sebagian besar wilayah India Utara, termasuk Rajasthan, Gujarat, dan Deccan. Ia juga mendirikan Ibadan dan Fatehpur Sikri, kota yang menjadi pusat pemerintahan Mughal. Akbar dikenal dengan masjid besar dan arsitektur yang megah, dan kebijakan dini ilahi yang mencampur elemen-elemen agama-agama besar seperti Hindu, Kristen, dan Islam. Jahangir, putra Akbar, menggantikan ayahnya pada 1605. Selama pemerintahannya, Jahangir melanjutkan kebijakan toleransi ayahnya terhadap agama dan meningkatkan kekuatan militer dan administratif Mughal. Jahangir lebih dikenal karena minatnya pada seni dan budaya, serta hubungan dekat dengan penyair pembesar dan seniman. Miniatur Mughal berkembang pesat selama pemerintahannya. Maharani Nur Jahan, istrinya yang sangat berpengaruh, memainkan peran penting dalam pemerintahan dan politik selama masa pemerintahannya. Shah Jahan adalah salah satu penguasa terkenal dalam sejarah Mughal. Ia dikenal sebagai pembangun Taj Mahal, yang dibangun untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal. Di bawah pemerintahan Shah Jahan, kekaisaran Mughal mencapai puncak kemakmurannya, baik dari segi kekayaan, seni, dan arsitektur. Namun, masa pemerintahannya juga ditandai oleh ketegangan internal, termasuk pemberontakan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekaisaran, serta krisis dinasti yang mulai terjadi setelah pemerintahannya. Aurangzeb, putra Shah Jahan, merebut takhta setelah mengalahkan ayahnya dalam perang saudara yang brutal.
Pemerintahannya adalah masa yang penuh dengan konfrontasi politik dan militer. Aurangzeb lebih fundamentalis dalam pendekatan agamanya dan memberlakukan kebijakan yang lebih keras terhadap agama Hindu, yang termasuk penghancuran kuil-kuil Hindu dan pemaksaan pajak jizyah. Meskipun ia memperluas kekuasaan Mughal hingga selatan India, perluasan ini menghabiskan banyak sumber daya dan melemahkan kekaisaran. Pada masa pemerintahannya, muncul banyak pemberontakan, terutama dari kerajaan Maratha di barat daya India, yang akhirnya meredakan pengaruh Mughal. Setelah kematian Aurangzeb pada 1707, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran yang signifikan. Pemberontakan dan serangan dari luar, seperti serangan dari Persia, Afghanistan, dan Inggris, memperlemah kekaisaran. Kerajaan Maratha dan Sikh juga terus memperjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan Mughal. Meskipun beberapa penerus Aurangzeb, seperti Bahadur Shah, pertama mencoba memulihkan kejayaan Mughal, mereka tidak dapat mengatasi konflik internal dan tekanan dari luar. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan India, Sepoy Mutiny, yang dimulai sebagai pemberontakan militer terhadap pemerintah Inggris yang mulai menguasai India, tetapi kemudian juga dianggap sebagai upaya terakhir untuk menggulingkan dinasti Mughal. Setelah pemberontakan tersebut, Inggris menghapuskan kekaisaran Mughal dan Bahadur Shah Dudodi dipaksa turun tahta, menandai berakhirnya kekuasaan Mughal. Dinasti Mughal meninggalkan warisan arsitektur yang luar biasa, seperti Taj Mahal, Red Fort, Qutb Minar, dan Masjid Jama. Mereka memelihara seni, sastra, dan musik, dan mengembangkan gaya seni miniatur Mughal yang terkenal. Dinasti ini memperkenalkan sistem administrasi yang efisien dan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Meskipun Islam menjadi agama dominan, mereka juga mempraktikkan kebijakan toleransi agama dan merangkul Hindu dalam pemerintahan. Dinasti Mughal memainkan peran penting dalam sejarah India. Dari Babur yang memulai pemerintahan di India, hingga Aurangzeb yang memperluas kekaisaran sampai puncaknya. Mughal meninggalkan warisan yang mendalam dalam bidang arsitektur, seni, dan pemerintahan. Meskipun kekaisaran ini akhirnya runtuh di tangan Inggris, pengaruh dan kontribusi mereka tetap dikenang dalam sejarah India hingga hari ini. Di bawah dinasti Mughal, berbagai pertempuran penting terjadi, baik dalam usaha untuk memperluas wilayah, mempertahankan kekuasaan, maupun menghadapi pemberontakan. Berikut adalah beberapa pertempuran utama yang terjadi selama masa pemerintahan dinasti Mughal. 1. Pertempuran Panipat pertama. Pihak terlibat Babur, Mughal versus Sultan Ibrahim Lodi, Lodi Sultanate. Hasil: kemenangan Babur. Deskripsi: pertempuran ini menandai awal pendirian dinasti Mughal di India. Babur yang berasal dari Timur Leng mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran yang menentukan di Panipat, sekarang bagian dari Haryana, India. Kemenangan ini membuka jalan bagi Babur untuk menguasai Delhi dan mendirikan dinasti Mughal. Pertempuran Kanwa. Pihak terlibat Babur, Mughal versus Raja Rana Sanga, Rajput. Hasil: kemenangan Babur. Deskripsi: setelah menaklukkan Delhi, Babur menghadapi tantangan dari Raja Rana Sanga dari Mewar yang memimpin koalisi kerajaan Rajput. Pertempuran ini terjadi di Kanwa, dan kemenangan Babur memastikan dominasi Mughal atas India Utara, serta memperlemah kekuatan Rajput di kawasan tersebut. 3. Pertempuran Panipat kedua. Pihak terlibat Akbar, Mughal versus Hemu, Sultanat Delhi. Hasil: kemenangan Akbar. Deskripsi: setelah kematian Humayun, Akbar yang masih muda naik tahta. Namun, ia menghadapi perlawanan dari Hemu, seorang panglima yang memimpin pasukan Sultanat Delhi. Dalam pertempuran ini, Hemu terluka parah dan pasukannya kalah. Akbar mengklaim kemenangan ini, memperkuat kedudukannya sebagai penguasa yang sah atas India Utara. 4. Pertempuran Malwa. Pihak terlibat Akbar,
Mughal versus Sultan. Malwa, Malwa Sultanat. Hasil, kemenangan Akbar. Deskripsi. Pada tahun 1561, Akbar menyerang kerajaan Malwa yang dipimpin oleh Sultan Adil Shah. Pertempuran ini terjadi di wilayah Madhya Pradesh, India Tengah, dan Akbar berhasil mengalahkan pasukan Sultan Malwa, menambah wilayah kekuasaannya di India Tengah. Pertempuran Deccan, Deccan Campaign. Pihak terlibat, Akbar, Mughal, versus kerajaan-kerajaan Deccan, Bijapur, Golconda, Ahmednagar, Maratha. Hasil, kemenangan Akbar dan penerusnya. Deskripsi. Meskipun Akbar tidak sepenuhnya menaklukkan seluruh wilayah Deccan, ia memulai serangkaian ekspansi di wilayah ini yang kemudian dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Beberapa pertempuran besar melibatkan kerajaan-kerajaan seperti Bijapur, Golconda, dan Ahmednagar, serta menghadapi perlawanan dari Maratha. 6. Pertempuran Mughal-Sikh. Pihak terlibat Jahangir Mughal versus Guru Arjan Dev, Sikh. Hasil, kekalahan Guru Arjan Dev. Deskripsi. Pada masa pemerintahan Jahangir, terjadi konflik antara Kekaisaran Mughal dan komunitas Sikh yang berpusat di Punjab. Guru Arjan Dev, pemimpin kelima Sikh, dieksekusi oleh Mughal karena dukungannya terhadap ketegangan politik di wilayah tersebut. Peristiwa ini menyebabkan ketegangan lebih lanjut antara Sikh dan Mughal. Pertempuran ke-7 Samugar. Pihak terlibat Aurangzeb versus Dara Shikoh, putra Shah Jahan. Hasil, kemenangan Aurangzeb. Deskripsi. Aurangzeb berperang melawan Dara Shikoh, saudara kandungnya, dalam perang saudara yang terjadi setelah Shah Jahan sakit dan tidak bisa memimpin. Aurangzeb mengalahkan Dara Shikoh dan mengklaim takhta Mughal. Kemenangan ini menandai dimulainya pemerintahan Aurangzeb yang akan mengarah pada kebijakan yang lebih konservatif dan memperburuk hubungan dengan komunitas Hindu. Kedelapan, pertempuran Maratha. Pihak terlibat Aurangzeb, Mughal versus kerajaan Maratha. Hasil, tidak ada kemenangan definitif, tetapi kekuatan Maratha semakin kuat. Deskripsi. Kerajaan Maratha yang dipimpin oleh Chhatrapati Shivaji Maharaj dan penerusnya menjadi ancaman besar bagi Mughal pada abad ke-17. Meskipun Aurangzeb menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk menaklukkan wilayah Maratha, ia tidak berhasil sepenuhnya mengalahkan mereka. Setelah kematian Aurangzeb pada 1707, kerajaan Maratha semakin berkembang dan menantang kekuasaan Mughal. 9. Pertempuran Delhi. Pihak terlibat Nadir Shah, Persia versus Mughal. Hasil, kemenangan Nadir Shah. Deskripsi. Salah satu serangan terbesar terhadap Kekaisaran Mughal datang dari luar India. Nadir Shah, penguasa Persia, menyerang Delhi pada tahun 1737 dan menjarah kota tersebut. Ia mencuri banyak harta berharga, termasuk Koh-i-Noor dan Peacock Throne yang terkenal. Pertempuran ini melemahkan lebih lanjut kekuatan Mughal di India. Pertempuran ke-11 Plassey. Pihak terlibat Siraj-ud-Daulah, Khanum Bengal versus Robert Clive, British East India Company. Hasil, kemenangan British. Deskripsi. Meskipun bukan peperangan langsung antara Mughal dan Inggris, pertempuran Plassey menandai titik balik dalam sejarah India, di mana British East India Company berhasil mengalahkan Siraj-ud-Daulah, penguasa Bengal yang sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Mughal. Kemenangan Inggris ini akhirnya membuka jalan bagi mereka untuk menguasai hampir seluruh India yang berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Mughal. 11. Pertempuran Buxar. Pihak terlibat Shah Alam II, Mughal versus British East India Company. Hasil, kemenangan British. Deskripsi. Pertempuran ini berlangsung di Buxar, di mana pasukan Mughal yang dipimpin oleh Shah Alam II bersekutu dengan kerajaan-kerajaan lokal melawan pasukan Inggris. Kemenangan Inggris di sini mengokohkan dominasi mereka di India dan secara tidak langsung mengurangi pengaruh Mughal lebih lanjut.
Peperangan-peperangan di masa dinasti Mughal mencerminkan ketegangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh kekaisaran besar ini. Dari ekspansi awal di bawah Babur dan Akbar, hingga perjuangan melawan pemberontakan dan ancaman dari luar, seperti serangan oleh Nadir Shah dan pertempuran dengan Maratha. Setiap peperangan berperan dalam membentuk jalannya sejarah India. Pertempuran pemberontakan ini ditambah dengan pergeseran kekuasaan yang terjadi seiring berjalannya waktu, akhirnya mengarah pada kemunduran dan kejatuhan dinasti Mughal yang digantikan oleh pengaruh Imperium Inggris pada abad ke-19. Dinasti Mughal yang memerintah India dari abad ke-16 hingga abad ke-19 meninggalkan warisan yang sangat besar dalam bidang seni, budaya, arsitektur, administrasi, dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa jejak peninggalan yang paling signifikan dari dinasti Mughal. Arsitektur Mughal adalah salah satu warisan terbesar dari dinasti ini. Gaya arsitektur ini menggabungkan elemen-elemen dari Islam, Persia, India, dan Turki. Beberapa contoh monumental arsitektur Mughal antara lain: salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal, Taj Mahal, adalah makam yang dibangun oleh Shah Jahan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal. Monumen ini merupakan contoh paling terkenal dari arsitektur Mughal dengan desainnya yang indah dan simetris, serta penggunaan marmer putih yang luar biasa. Didirikan oleh Shah Jahan, Red Fort adalah benteng megah yang terletak di pusat Delhi. Benteng ini menjadi pusat kekuasaan Mughal selama bertahun-tahun dan berfungsi sebagai istana kerajaan. Bentuk bangunan dan arsitekturnya mencerminkan perpaduan antara gaya arsitektur Persia dan India. Meskipun dibangun sebelum kekuasaan penuh Mughal, Qutbah Minar adalah contoh awal dari pengaruh arsitektur Mughal di India. Menara ini dibangun oleh Qutbuddin Aibak dan diubah serta diperluas oleh penguasa-penguasa Mughal. Didirikan oleh Akbar, Fatehpur Sikri adalah ibu kota Mughal untuk waktu yang singkat. Kota ini dibangun dengan gaya arsitektur Mughal yang unik, dengan banyak bangunan yang memadukan elemen-elemen Islam, Hindu, dan Persia. Di dalamnya terdapat Masjid Jama, Istana Akbar, dan makam Salim Chishti. Humayun's Tomb adalah salah satu contoh pertama arsitektur Mughal yang mengarah pada desain taman yang simetris. Makam ini dibangun untuk Humayun, Kaisar Mughal pertama, dan menjadi prototipe untuk pembangunan Taj Mahal di kemudian hari. Dinasti Mughal sangat mendukung seni, sastra, dan budaya, dan mereka memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan seni visual dan tulisan. Lukisan miniatur Mughal adalah seni visual yang berkembang pesat selama masa Mughal. Gaya ini menampilkan gambar-gambar yang sangat detail dan penuh warna, sering menggambarkan kisah-kisah dari Mahabharata, Ramayana, serta kisah sejarah Mughal. Salah satu lukisan terkenal adalah lukisan yang menggambarkan pertempuran, upacara kerajaan, dan kehidupan istana. Musik klasik India, termasuk Drupad dan Khyal, sangat dipengaruhi oleh patronase Mughal. Akbar dan penerusnya sering mengundang musisi dari berbagai belahan dunia. Mereka juga mendukung tari yang berkembang di kalangan bangsawan Mughal. Dinasti Mughal juga berperan dalam pengembangan bahasa Urdu yang berkembang sebagai bahasa persatuan antara Hindu dan Muslim di bawah pemerintahan Mughal. Akbar menulis berbagai karya sastra dan mendorong penerjemahan kitab-kitab penting dalam bahasa Persia, Sanskrit, dan Arab. Dinasti Mughal dikenal dengan sistem administrasi yang sangat terorganisir. Akbar adalah pelopor dalam pengembangan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan efisien. Salah satu kebijakan besar Akbar adalah Zabt, sistem pajak tanah, di mana pajak diambil berdasarkan hasil bumi yang dihasilkan oleh tanah. Ini menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien untuk mengumpulkan pajak.
Akbar menciptakan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir dengan membagi kekuasaan antara berbagai pejabat di tingkat pusat dan daerah. Dia juga menciptakan mansabdari sistem yang mengatur pemberian pangkat dan posisi berdasarkan loyalitas dan kemampuan administrasi. Kebijakan toleransi agama yang diterapkan oleh para penguasa Mughal adalah salah satu ciri khas dinasti ini. Akbar sangat dikenal karena kebijakannya yang terbuka terhadap agama-agama lain. Dia mendirikan Dini Ilahi yang mencoba menggabungkan ajaran-ajaran dari berbagai agama, termasuk Islam, Hindu, dan Kristen. Jahangir dan Shah Jahan juga menunjukkan toleransi terhadap agama-agama non-Muslim, meskipun lebih terbatas dibandingkan dengan Akbar. Dinasti Mughal memperkenalkan berbagai inovasi dalam hal taktik dan teknologi militer. Pasukan berkuda dan gajah. Pasukan berkuda Mughal sangat kuat dan penggunaan gajah perang sangat umum yang membantu dalam pertempuran besar dan penaklukan wilayah-wilayah baru. Artileri Mughal menggunakan meriam besar dalam pertempuran, terutama di bawah pemerintahan Akbar. Artileri ini digunakan dalam banyak pertempuran penting, seperti pertempuran Panipat. Dinasti Mughal membawa kemakmuran ekonomi melalui pengembangan pertanian, perdagangan, dan industri. Mughal membangun dan memperluas jaringan perdagangan antara India, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa. Mereka juga meningkatkan perdagangan rempah-rempah, kain, perhiasan, dan tekstil. Di bawah pemerintahan Mughal, teknologi pertanian ditingkatkan dengan pengenalan irigasi yang lebih baik, yang mendorong hasil pertanian yang melimpah. Dinasti Mughal sangat mendukung pendidikan, terutama di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan teologi. Akbar mendirikan beberapa madrasah, sekolah agama, di seluruh kekaisaran untuk mendidik para ulama dan administrasi. Ia juga mendirikan jama masjid di banyak kota penting. Pusat pemerintahan Mughal sering memiliki perpustakaan besar, di mana kitab-kitab kuno dalam berbagai bahasa, termasuk Persia, Arab, dan Sanskrit, diterjemahkan dan disebarluaskan. Banyak kota besar dan indah yang dibangun oleh dinasti Mughal, seperti Fatehpur Sikri dan Agra, yang menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan Mughal. Delhi juga menjadi ibu kota Mughal dan pusat perkembangan kebudayaan dan ekonomi. Warisan dinasti Mughal sangat besar dan berpengaruh di seluruh India, bahkan di dunia. Dari Taj Mahal yang ikonik hingga kebijakan pemerintahan yang inovatif, seni dan arsitektur, pengaruh Mughal masih dapat dilihat hingga saat ini. Kekuatan mereka dalam administrasi, seni, arsitektur, dan politik telah membentuk sebagian besar sejarah India.